Nggak di full screen nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore ini kami dari kelompok 10 melanjutkan materi pembahasan dari mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi dengan judul yang akan kami presentasikan, objek sains dan teknologi. Sebelum masuk materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan kelompok saya yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Divo Rio Gilang, yang kedua saya sendiri, Yova Andre, dan yang ketiga, M. Dafa Revanza. Baiklah, untuk selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Divo, kami persilakan. Ya, baik. Sudah. Di sini saya akan menjelaskan objek sains dan teknologi, yaitu jenis dan tujuannya. Serta pengertian. Sains. Sains ialah suatu proses untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran melalui pengetahuan dengan memahami hakikat makhluk untuk menerangkan hukum alam. Sains, ilmu yang dapat diuji, sains juga ilmu yang dapat diuji kebenarannya dan dikembangkan secara bersistem dengan kaidah tertentu berdasarkan kenyataan dan kebenaran semata, sehingga pengetahuan yang diperobi tersebut boleh dipercayai. Next. Tujuan sains ialah sebagai sarana untuk mengungkapkan fakta yang belum diketahui sebagai alat bagi manusia untuk bisa bertahan hidup, selanjutnya untuk mengembangkan teknologi dan informasi, dan untuk memudahkan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Adapun jenis-jenis sains dan teknologi ialah astronomi, biologi, ekologi, fisika, geologi, geografi, ilmu bumi, dan kimia. Di teknologi ialah sarana atau aktivitas yang dengannya manusia berusaha mengubah atau menangani lingkungannya. Dan teknologi merupakan penerapan ilmu dari pengetahuan. Tujuan teknologi. Yang pertama, untuk mempertahankan kehidupan, bukan untuk menghilangkan ataupun menghancurkan kehidupan. Untuk perdamaian, bukan untuk permusuhan, untuk mempermudah kerja manusia, dan untuk mempercerdas manusia. Adapun jenis teknologinya ialah teknologi ekonomi, pangan, informasi, komunikasi, medis, transportasi, dan pendidikan. Sekian dari saya berikan kepada Yova Andre. Terima kasih. Baiklah, poin materi selanjutnya mengenai kajian dari objek dari teknologi dan sains pada bidang sistem informasi. Kajian dari objek dari teknologi dan sains pada bidang sistem informasi ini mengalami perkembangan di masa kini dan di masa depan. Interaksi antara sains dan sains ini tidak dapat dihindarkan. Teknologi sebagai produk sains atau anak kandung dari sains sudah memasuki dunia seni modern dan bahkan mempengaruhinya. Dunia seni modern bahkan seni tradisional sudah memerlukan sentuhan sains dan teknologi seperti rekaman suara dan gambar, digitalisasi, akustik, lighting, dan tata panggung. Bahkan pada perkembangan dunia seni memasuki ranah kosmologi, astrofisika sebagai gerapan seni baru yang memukau pengalaman baru bagi pemirsanya. Next. Jadi bisa dapat disimpulkan seniman memerlukan sains dan teknologi sebagai bahan kajian dan objek baru dalam menghasilkan karya seni inovatif, kreatif, dan inspiratif.
Ada beberapa bidang sains dan teknologi yang diperkirakan akan mengubah masa depan dan peradaban manusia. Tidak tertutup kemungkinan sains dan teknologi tersebut membawa perubahan dalam paradigma, terutama dalam bidang sistem informasi. Dan hasil karya seni, yang mana bahwa sains dan seni saling bergantung satu sama lain, dan pada dasarnya berkembang secara paralel. Ada 3 dari objek sains dan teknologi dalam bidang sistem informasi. Yang pertama, sains dan teknologi printing 3 dimensi. Yang kedua, artificial intelligence atau disingkat dengan AI, dan advanced machine learning. Yang ketiga, e-commerce. Sains dan teknologi printing 3 dimensi dikenal juga sebagai additive manufacture, yang merujuk kepada suatu proses pembuatan objek TI dimensi dengan memanfaatkan teknologi komputer dan elektronika. Model printing 3 dimensi ini dapat dibuat dengan menggunakan paket komputer IDET design yang sudah lama dikenal dalam dunia industri dan desain. Next. Inilah gambar ataupun skema dari contoh printing 3 dimensi. Yang kedua, artificial intelligence atau AI dan advanced machine learning. Machine learning merupakan salah satu proses pembelajaran dari artificial intelligence yang mencakup sistem lebih canggih seperti mampu memahami, mempelajari, memprediksi, beradaptasi, dan berpotensi beroperasi secara mandiri. Machine learning ini diprediksi dapat mengubah perilaku di masa depan nantinya, yang mana menuju pada terciptanya perangkat dan program yang lebih cerdas. Gartner memprediksi bahwa AI dan machine learning akan banyak digunakan pada robot, kendaraan mandiri, elektronik untuk kesehatan, virtual personal assistant, dan smart advisors. Next. Artificial intelligence kecerdasan buatan ini sangat memudahkan proses transaksi yang ada di perusahaan. Melihat kecanggihan AI, pada dasarnya cara kerja sistem ini yaitu memecahkan masalah yang ada dengan pengetahuan para tenaga ahli yang telah dimasukkan ke dalamnya. Jadi sistem yang diproses untuk menghasilkan informasi ini masih berasal dari manusia juga. Berbagai contoh perusahaan teknologi informasi seperti Gartner, Google, Microsoft, Facebook, Apple, dan Amazon berlomba-lomba mengembangkan algoritma berbasis kecerdasan buatan AI ini. Inilah ilustrasi dari AI dan Advanced Machine Learning. Yang ketiga, e-commerce. Contoh penerapan sistem informasi e-commerce ini atau perdagangan online atau disebut juga perdagangan online. Ini mungkin salah satu contoh yang paling banyak diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Banyak layanan e-commerce yang tersebar di masyarakat Indonesia pada masa sekarang. Perdagangan online ini caranya juga mempermudah proses perdagangan yang ada. Setiap kebutuhan transaksi jual beli barang atau jasa dapat dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis web maupun mobile. Metode kerjanya pun mudah, di mana hanya perlu masukkan pencarian barang yang diinginkan lalu pilih dan beli. Nanti komponen sistem informasi berupa output akan muncul, yakni barang yang dibeli tadi. Contoh dari platform bisnis yang menggunakan e-commerce adalah Tokopedia, Amazon, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain.
Selanjutnya poin berikut yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Dava. Pada Dava kami persilakan. Lanjutkan itu. Integrasi sains dan teknologi. Sebelumnya. Bisa iso dong. Sudah. Integrasi. Tes. Lanjut. Integrasi sains dan teknologi. Dengar. Iya, Pak. Lanjut. Integrasi. Kata integrasi memiliki pengertian penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Dalam konteks ilmu sosial, integrasi sosial adalah suatu kondisi kesatuan hidup bersama dari aneka satuan sistem sosial, budaya, kelompok-kelompok etnis, dan kemasyarakatan. Untuk berinteraksi dan kerjasama, berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma dasar bersama guna mewujudkan fungsi sosial budaya yang maju tanpa mengorbankan ciri-ciri kebinekaan yang ada. Forward Origins mendefinisikan integrasi sosial adalah penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadikan satu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa. Sains. Sains adalah pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya. Teknologi. Teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Para ahli pun memiliki pengertian tersendiri tentang teknologi. Integrasi sains dan teknologi. Sains mencakup studi sistematis tentang struktur dan perilaku dunia fisik dan alam melalui pengamatan dan eksperimen, dan teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis. Kontribusi sains untuk teknologi. Mari kita sekarang memahami bagaimana sains telah berkontribusi pada teknologi sains sebagai sumber langsung dari ide-ide teknologi baru. Misalnya, inovasi dan pengembangan alat kesehatan, teknologi nuklir, dan sistem radar. Sains sebagai sumber rekayasa sebagai besar pengetahuan teknis yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan alat dan teknik sebenarnya merupakan hasil dari ilmu teknik. Kontribusi teknologi untuk sains, simak poin-poin berikut untuk memahami kontribusi teknologi terhadap ilmu pengetahuan teknologi. Sebagai sumber tantangan ilmiah, pengembangan di bidang teknologi membuka jalan bagi penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan. Kontribusi, misalnya ilmu luar angkasa adalah salah satunya. Perkembangan teknologi juga secara tidak langsung mendorong penelitian dasar di bidang ilmu pengetahuan. Teknik instrumentasi dan pengukuran perkembangan instrumen canggih memudahkan para ilmuwan untuk mengukur jarak antara matahari dan bumi, intensitas sinar matahari, revolusi, benda langit, dan masalah internal manusia, kehidupan jembatan, dan lain-lain. Sekian dari kami. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada forum diskusi yang telah disediakan pada e-learning. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.